saling romantis sih gitu. Jadi memang suka kasih kejutan gitu. Sony itu suka kasih kejutan, jadi nggak hanya di momen-momen di saat waktu awal-awal pernikahan atau pacaran gitu. Cara menjaga keharmonisannya Mbak Fairuz dan Mas Sony sendiri mungkin? Banyak sih ya kalau untuk menjaga bagaimana caranya. Yang pertama adalah kita harus saling percaya dulu. Kita harus saling percaya masing-masing pasangan kita. Lalu kita berusaha untuk bagaimana komunikasi kita antar sesama itu bisa saling baik gitu antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya kita percaya dan komunikasinya lancar, insya Allah berarti apapun nanti ke depannya akan bisa lebih baik juga gitu. Dan yang terpenting dari semua ini adalah kita belajar sih. Belajar itu banyak artiannya. Kita bisa belajar dari sudut pandang agama, seperti apa cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Kita bisa belajar juga dari orang-orang yang sudah berpengalaman, maksudnya orang-orang yang lebih tua dibanding kita, yang usia pernikahannya lebih lama dibanding kita. Bagaimana caranya kalau misalnya kita berantem, cara baikannya gimana, antisipasinya bagaimana. Terus terakhir adalah mungkin kita harus berusaha untuk saling ngasih kejutan ya dalam hal apapun ya. Karena kejutan bisa datang setiap saat sih, nggak cuma ketika kita ulang tahun atau momen-momen tertentu, nggak. Jadi hal-hal kecil, hal-hal ringan aja kalau misalnya kita kasih kejutan buat pasangan kita, pasti pasangan kita juga pasti senang banget. Jadi berusaha saling ngasih yang terbaik lah buat pasangan masing-masing gitu. Oke, kalau buat Mbak Fairuz nih, bikin nanya, Mas Sony ini tipe pria yang romantis nggak sih? Romantis kok dia gitu, karena memang pada dasarnya kita satu sama lain tuh memang saling romantis sih gitu. Jadi memang suka kasih kejutan gitu. Sony itu suka kasih kejutan, jadi nggak hanya di momen-momen di saat waktu awal-awal pernikahan atau pacaran gitu. Tapi di saat-saat udah sampai sekarang juga nggak ada perubahan gitu. Jadi satu sama lain tuh kita membiasakan diri kayak apa yang udah terjadi dari awal kita kenal sampai sekarang tuh dijalanin terus gitu. Jadi kayak yang ya nggak dibuat-buat tapi ngalir gitu aja, dan memang kita enjoy, kita menikmati semua prosesnya ya gitu. Karena memang keromantisan itu kan nggak bisa dibuat gitu loh, itu memang dari diri sendiri datangnya gitu. Dan Sony mempunyai cara tersendiri untuk memberikan kasih sayangnya dia sama aku, begitu juga aku sebaliknya. Ada momen yang nggak bisa dilupakan nggak sih kalian berdua? Banyak ya. Mungkin salah satu momen mungkin. Salah satu momen yang berkesan banget adalah saat, kalau buat aku ya, saat pertama kali aku meminta Fairuz di depan keluarganya, itu paling berkesan banget. Karena itu deg-degannya, ya Allah, itu bingung banget nih mau ngomong apa, terus gimana caranya supaya bisa tampil meyakinkan lah di depan kakak-kakaknya. Terus yang terpenting adalah, ini kata mau keluar mulut, mau keluar kata-kata itu dari mulut susah banget. Mau pakai ilmu acting apapun, mau sok cool, sok tenang, sok apa juga nggak bisa pada saat itu. Meskipun gue harus acting tenang, gue pasti bisa, anggap aja kayak lagi acting sinetron, bisa, tetap aja nggak bisa. Akhirnya pas dari depan kakak-kakaknya, bentar saya minta waktu sebentar, saya mau sholat asar dulu gitu kan. Karena sholat asar dulu berdoa, ya Allah kasih ketenangan, tolong saya, tolong gitu kan. Terus saya sholat, akhirnya memberhentikan diri untuk ngomong, ngomong apa adanya. Alhamdulillah keluarga menerima tujuan mau menikahi Fairuz, alasannya apa, dan setelah itu lega banget, dan alhamdulillah dikasih kelancaran buat setelah itu. Oke, kalau buat kalian berdua mungkin apa sih yang paling, kalau untuk pasangan tuh apa sih yang paling dibutuhkan mungkin buat kalian berdua? Yang paling dibutuhkan itu sebenarnya sih gini ya, gitu, sebuah hubungan itu tidak hanya menerima sebuah kelebihannya gitu. Jadi justru kita di saat kita menjalin sebuah hubungan sampai akhirnya masuk ke sebuah pernikahan dan percaya bahwa kita bagaimana caranya pernikahan ini berjalan dengan baik adalah kita satu sama lain harus membuat kekurangan masing-masing itu menjadi sebuah kelebihan gitu loh. Kita sempurnakan aja gitu. Misalkan kekurangan pasangan kita apa,
ya kita harus mencintai kekurangannya gitu, pula sebaliknya gitu. Nah itu yang kita lakukan gitu, karena kita berdua yakin nggak ada deh pasangan di dunia ini yang nggak ribut, nggak ada pasangan di dunia ini yang cocok. Karena kalau kita bilang nggak mau berantem sama sekali, aku rasa kayaknya nggak mungkin deh. Semua orang pasti pernah ngalamin yang namanya fase ribut. Tapi bagaimana caranya kita menerima semua itu gitu loh. Di saat yang satunya misalkan berantem, oh yang satunya berarti harus dingin, itu sebenarnya benar gitu. Dan kalau mencari sebuah kayak kecocokan, ya nggak ada yang cocok gitu. Jadi ya caranya gimana ya, caranya itu kita sendiri yang bangun gitu loh. Kita sendiri yang bangun. Kita juga belajar kan, nggak ada laki-laki yang sempurna, nggak ada perempuan yang sempurna, tapi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling menyempurnakan.